Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin. Happy weekend teman-teman. Semoga kalian hari ini tuh bisa sedikit bersantai-santai ya nonton video aku. Atau mungkin hari weekend kalian tuh juga tetap sibuk nih ya. Tulis di kolom komen ya. Nah teman-teman, walaupun ini weekend tetap aja emak-emak kagak ada liburnya ya teman-teman. Kayak aku sendiri, walaupun aku di rumah aja, walaupun aku tuh emang kegiatannya tuh ya kayak cuman di rumah aja tuh emang kayak nggak ada liburnya gitu ya. Mau weekend mau apa gitu ya, pokoknya pasti selalu aja ada kegiatan ya. Nah di sini aku tuh mau pergi beli sarapan dulu teman-teman. Di sini tuh Pak suami tuh mau kerja gitu ya, cuman dia berangkatnya tuh agak siangan sedikit, sekitar setengah delapanan gitu. Jadi di sini aku mau beli sarapan dulu nih teman-teman. Ini posisinya anak-anak juga masih tidur ya teman-teman di rumah, dan ini aku mau pergi sendirian aja beli sarapan. Dan di sini mohon maaf ya kalau kameranya goyang-goyang karena emang jalan di sini tuh rusak ya teman-teman, apalagi habis hujan kemarin. Banyak jalan itu yang berlubang-berlubang gitu, dan di sini tuh padahal handphone itu udah aku pegangin bagus-bagus gitu, tapi tetap aja teman-teman ya kayak jalannya itu emang kurang stabil, dan aku kan megang handphonenya sebelah tangan ya, jadi mohon maaf kalau misalnya agak goyang-goyang. Ini aku tuh lagi di jalan teman-teman, aku mau pergi buat beli lontong ya, nggak terlalu jauh sih teman-teman dari rumah, cuman kalau jalan kaki mah lama nyampe nya gitu ya, tapi kalau pakai motor itu nyampe nya cepet. Oke, singkat cerita, alhamdulillah ini aku udah sampai teman-teman. Ini aku tuh sering banget ya beli di sini. Pokoknya di kampung ini tuh rata-rata tuh pada enak-enak semua sih teman-teman ya, masakannya, menu-menunya enak-enak. Cuman hari ini tuh aku pengen beli lontong sama miso juga. Jadi ya udah deh aku belinya di sini aja karena di sini tuh komplit ya. Ada miso, ada mie ayam, ada lontong, ada apa ya? Pokoknya banyak macamnya lah gitu ya. Jadi ya udah di sini aja karena aku mau beli miso buat aku, buat anak-anak aku mau beli lontong, buat Pak suami juga lontong, dan ini juga pastinya beli gorengan. Di sini tuh ya teman-teman, kadang tuh kalau pas lagi rame ya, kadang tuh beneran deh kayak jam 8 tuh ya teman-teman, atau setengah 8 kadang tuh udah habis gitu loh teman-teman. Masya Allah banget kan. Dan di sini tuh ya harap ngantri ya teman-teman, karena orang juga udah ada yang nunggu gitu kan, udah ngantri duluan. Jadi ya udah di sini aku ngantri dulu buat nungguin ini ya buat aku lontong buat aku. Karena di sini aku beli lontong itu 3 ya teman-teman, 2 buat situin, 1 buat ayahnya, dan 1 miso buat aku. Ini buat anak-anak, dia itu makannya cuma lontongnya doang sama kuahnya ya, tanpa mie karena mereka nggak suka mie-nya. Jadi alhamdulillah dia dapat banyak lontongnya, dan anak-anak tuh benar-benar kenyang. Ini habis ya teman-teman sama si Twin. Walaupun kuahnya ini tuh agak-agak pedas-pedas sedikit, tapi alhamdulillah anak-anak tuh udah bisa makan ya teman-teman yang pedas-pedas, cuman ya nggak terlalu pedas lah gitu. Dan ini tuh anak-anak tuh ya beneran deh sampai habis teman-teman, masya Allah banget. Walaupun si Twin itu badannya kecil ya teman-teman, tapi makannya itu banyak loh teman-teman. Walaupun kadang itu ada juga yang bilang gitu ya, anaknya udah mau 4 tahun tapi kok dia itu nggak terlalu tinggi, badannya kecil gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, bawaan anaknya begitu. Dan kalau masalah makan alhamdulillah mereka itu lancar. By the way teman-teman, aku mau nanya ini sama kalian nih teman-teman, ada nggak sih anak-anak kalian tuh yang seumuran Situin juga, umurnya tuh hampir 4 tahun ya, tapi ngomongnya tuh belum lancar teman-teman, belum yang lancar banget lah gitu ya. Boleh ya teman-teman tulis di kolom komen, itu tuh kita bagusnya itu gimana gitu ya, menterapinya di rumah gitu ya teman-teman. Aku tuh udah sering ngajarin anak-anak apa ngomong gitu kan, kayak bicara gitu, terus nyanyi-nyanyi juga. Cuman ya mereka tuh ngikutin, cuman ya memang kata-katanya itu nggak tepat gitu loh teman-teman. Cuman ya mau gimana lagi ya, kayak anak-anak mungkin karena memang keseringannya itu di rumah kan barengan sama emaknya, jarang juga pergi kemana-mana. Mungkin itu juga kali yang bikin dia itu ngomongnya itu lama lancarnya. Dan mungkin nanti kalau misalnya udah sekolah mungkin nanti itu bakalan lebih lancar. Cuman kan sekolahnya masih lama ya teman-teman. Anak-anak itu nggak aku paut kan. Anak-anak itu nanti mau langsung TK aja di umur mereka 6 tahun gitu ya. Jadi anak-anak itu nggak aku masukin ke sekolah PAUD gitu. Kalau misalnya ada nih saran-saran dari kalian, bagusnya itu gimana ya sama si Twinnya, apakah harus terapi apa gimana gitu ya. Pokoknya kalian bantu kasih saran di kolom komentar ya teman-teman. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin lagi mau beres-beres ya. Tadi udah selesai sarapan, Pak suami juga udah berangkat, dan setelah Pak Su berangkat, aku tuh lanjut juga tadi ngerapihin sedikit di area dapur ya teman-teman. Dan ini aku mau rapihin dulu area kamar karena memang udah nggak enak aja dilihatnya ya, kamar ini udah beneran sumpek gitu teman-teman ngelihatnya ya, masya Allah banget deh ini tuh si kamar. Karena emang ya bangun tidur ya wajar ya teman-teman, kamar tuh berantakan.
Oh ya teman-teman, balik lagi tentang si Twin tadi yang belum lancar ngomongnya ya. Jadi teman-teman kemarin itu juga maksudnya aku kemarin-kemarin tuh sering juga orang yang bilang katanya tuh sih kayaknya nggak apa-apa gitu ya teman-teman kalau si Twinnya lama ngomong, karena emang si Twin itu jalan itu cepet gitu loh teman-teman. Pas mereka itu baru pandai jalan itu belum 1 tahun mereka tuh udah lancar jalannya. Nah kayak kata orang-orang gitu kan, kalau misalnya jalannya cepet kadang ngomongnya lama gitu ya. Ya tahulah teman-teman ya, kalau orang desa kadang kan suka masih kayak yang percaya-percaya kayak gitu-gitu gitu ya. Kalau aku sendiri sih apa ya, kayak ada rasa was-was juga gitu ya, anak-anak kok ngomongnya belum lancar gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka ngomong tuh aku udah ngerti lah gitu teman-teman mau apa gitu ya. Kalau misalnya ngomong makan, minum, jajan, ayah, bunda, pokoknya gitu-gitu tuh udah bisa. Cuman dia tuh belum bisa yang ngobrol kayak kita gini loh gitu teman-teman. Cuman kalau kayak sepatah-sepatah 2 kata gitu udah bisa gitu. Kayak misalnya nyanyi cicak di dinding, nah itu udah agak-agak bisa walaupun kata-katanya belum yang pas banget. Aku tuh berharap banget sih teman-teman, siapa tahu dari kalian tuh ada saran-saran atau apa gitu ya. Pokoknya kalian tulis saja di kolom komen ya teman-teman. Siapa tahu juga di sini ada yang pernah ngalamin hal yang sama juga kayak si Twin gitu ya, bisa berbagi pengalaman juga, atau mungkin yang saat ini juga lagi mengalami hal yang sama kayak si Twin gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang sharing kan bisa sama-sama berkongsi ilmu gitu ya teman-teman. Oke deh, ini kamar alhamdulillah udah bersih teman-teman, udah rapi. Dan ini si Cimoy ini aku pindahin aja, dia tidur di sini karena takutnya tadi dia itu keinjek gitu loh teman-teman. Masya Allah dia kaget teman-teman karena aku pegang ya, dia kaget karena dia lagi tidur. Oke, alhamdulillah kamar udah rapi. Di sini aku lanjut mau ngeberesin cucian pakaian aku. Ini tuh sebenarnya kelarnya tuh udah dari tadi ya teman-teman, untuk cuciannya. Jadi tinggal di sini tuh dibilas-bilasin doang gitu ya. Karena ya sebelum aku pergi beli sarapan tadi aku udah nyiapin cucian dulu, maksudnya udah muter dulu gitu. Intinya kalau misalnya cucian aku banyak ya teman-teman, kalau sekarang ya sekarang ini aku tuh nyucinya setiap hari. Tapi kalau misalnya kayak kelihatan sedikit gitu ya, kadang tuh aku nyucinya kayak misalnya hari ini aku nggak nyuci gitu ya, pagi gitu ya, nanti ya aku nyucinya itu malam gitu, nanti malam gitu. Jadi hari ini nggak nyuci dulu kayak gitu teman-teman. Ya tergantung keadaan pakaian aja lah gitu ya sekarang. Karena kalau pakaiannya sedikit itu apa ya, menurut aku sih nggak nyuci setiap hari juga nggak apa-apa gitu ya. Apalagi kalau misalnya pas aku udah pergi-pergi keluar, nah itu kan kalau udah keluar kan anak-anak full pakai diapers ya teman-teman. Jadi ya udah gitu ya, pakaian kotor tuh nggak terlalu banyak. Walaupun si Twin itu udah 4 tahun ya teman-teman, tapi mereka tuh masih pakai diapers ya. Cuman diapersnya itu ya udah pas di malam hari mau tidur sama di mau pergi-pergi aja gitu ya. Kalau misalnya nggak pergi-pergi, cuman di rumah aja, anak-anak itu nggak pakai diapers ya teman-teman. Kadang juga kalau misalnya pipis itu mereka bisa ngomong, mau BAB itu udah bisa ngomong, udah bisa pergi kamar mandi sendiri. Tapi kadang juga ya gitu deh, kelepasan aja gitu ya. Nah, di sini aku lanjut nih teman-teman untuk ngejemur-jemurin pakaiannya ya. Alhamdulillah itu udah kelar buat aku keringkan. Dan di sini kalian bisa lihat cuacanya panas ya teman-teman. Masya Allah. Di sini tuh ya teman-teman, kalau misalnya cuaca tuh lagi panas, beneran deh panasnya itu bener-bener cetar banget, bener-bener cetar panasnya itu bener-bener luar biasa deh teman-teman. Aduh ya Allah, kadang tuh ya bener-bener kayak nggak kuat rasanya dalam rumah teman-teman. Kipas tuh rasanya nggak mempan, sampai angin kipas itu aja rasanya itu panas ya, bukannya adem gitu ya. Makanya kayak aku tuh bilang ya Allah gitu ya, mudahkanlah rezeki aku biar aku bisa beli kipas lagi gitu ya. Jadi kan kemarin itu aku udah nabung dan aku tuh udah cukup uangnya 300 dan beli cat gitu kan. Walaupun aku belum tahu sih catnya aku mau ngecatnya itu kapan, palingan nunggu Pak Su aja kapan dia sempat. Terus setelah cat mungkin aku menabung dulu buat beli karpet. Cuman aku nggak inget sih harga karpet itu berapa gitu ya, yang biasa aja gitu teman-teman. Karena kalau misalnya mau beli yang kayak di dapur kemarin tuh, kalau nggak salah inget tuh berapa ya, 800-an, pokoknya kayak lebih kurang 1 juta deh teman-teman harganya. 800-an apa berapa gitu aku lupa deh. Ada nih dari kalian yang inget, siapa tahu ya harga karpet aku, boleh tulis di kolom komen deh berapa ya hari itu. Nanti deh aku coba cek di video aku yang lama, karena aku orangnya itu pelupaan banget teman-teman. Kayak misalnya karpet di dapur aku ini tuh beneran nggak inget deh harganya itu berapa ya. Tapi kayaknya di video yang pas aku masang karpet ini kayaknya aku jelasin sih harganya, ntar deh aku cek berapa. Nah nanti aku mau nabung, cuman nggak tahu sih kalau misalnya nanti uangnya itu nggak cukup ya aku mungkin belinya yang biasa-biasa aja ya. Atau kalau misalnya uangnya nanti cukup atau ada rezeki-rezeki lain yang tak terduga, aku mungkin belinya yang sekalian yang paling bagus. Kayak yang di dapur ini tuh tebel teman-teman ya, dia tuh bagus. Dan juga aku pengen nyari warna yang netral-netral.
Aku lihat ya teman-teman, karpet itu kalau misalnya dia itu motifnya tuh warnanya itu yang netral-netral gitu ya, itu tuh harganya lebih mahal. Kalau misalnya yang bermotif gitu, itu lebih murah gitu loh teman-teman harganya. Makanya ya gimana ya, kadang itu sebenarnya aku nggak pengen yang bermotif gitu ya, cuman apa ya, yang murah-murah tuh nggak ada yang polos gitu loh teman-teman, maksudnya yang lebih natural gitu, warnanya nggak terlalu banyak corak gitu. Kalau misalnya mau yang banyak, yang minim corak, yang minimalis gitu ya motifnya, itu harganya lebih mahal gitu ya teman-teman. Aku udah beberapa kali gitu yang ngecek. Ya intinya sekarang aku berusaha dulu buat nabung, karena kemarin kan udah dapat nih cat gitu ya, dan sekarang lanjut nabung lagi. Walaupun kadang itu dalam satu hari ya teman-teman, kadang aku cuma nabung 10.000 teman-teman, kadang juga enggak sama sekali gitu ya, karena aku tuh nabung dari uang-uang apa ya, kayak misalnya Pak suami ini kerja gitu ya, kadang dapatnya uangnya misalnya di kayak 210 gitu ya, nah 10 ribunya aku ambil dan itu aku tabung gitu teman-teman. Kalau misalnya dapatnya 215, 15-nya aku ambil, aku tabung kayak gitu. Walaupun kadang suka ada juga sih masa-masanya keambil kalau pas lagi ada benar-benar yang urgent gitu ya, untuk kebutuhan ataupun keperluan-keperluan yang mendadak kayak gitu ya, kadang suka keambil juga gitu. Balik lagi, uang yang kita tabung kan memang buat kita pakai gitu ya, cuman kalau misalnya emang uang itu udah kita atur tujuannya gitu ya, ya sebisa mungkin uang itu ya buat tujuan itu. Tapi kalau seandainya memang ada lebih yang lebih perlu dari apa ya, dari tujuan uang itu, ya udah kita ambil aja sih ya. Kalau aku mah nggak apa-apa gitu ya. Intinya sekarang target aku selanjutnya insya Allah sih karpet ya. Soalnya udah banyak juga yang komen, Bun karpetnya ganti dong, nggak enak banget dilihatnya. Ya elah, kalau uangnya ada aku mah pasti langsung ganti ya temen-temen. Cuman yang udah ngikutin aku dari lama tuh pasti tahu ya, kalau aku selama ini kalau mau apa-apa itu pasti aku nabung dulu teman-teman, bukan yang sat langsung beli kayak gitu ya. Butuh nabung dulu biar aku tuh bener-bener bisa menghargai apa yang aku punya, karena aku ngedapetinnya susah payah kayak gitu ya. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut dulu aktivitas aku buat cuci-cuci piring juga. By the way, di sini aku udah ganti baju ya. Karena tadi tuh teman-teman habis aku jemurin pakaian gitu ya. Itu tuh aku lagi sibuk mandiin anak-anak, bukan mandiin sih, tapi lebih kayak nyuci tangan dan kakinya si kakak karena itu main kotor. Malah si kakak itu nyiram air ke aku, alhasil bajunya basah. Jadi udah sekalian aja aku ganti gitu ya, padahal belum mandi loh teman-teman. Cucian piring alhamdulillah numpuk teman-teman, karena memang tadi malam aku nggak nyuci piring dari kemarin sore aku nggak nyuci piring. Jadi ini tuh cucian piringnya lumayan banyak, ditambah lagi tempat-tempat bekel dan segala macem ya. Dan ini tuh alhamdulillah udah selesai buat aku cuci. Waduh, pokoknya kalau misalnya cucian piring itu ya nggak ada habisnya teman-teman. Dulu padahal aku tuh mikirnya gini ya teman-teman, sebelum aku ada wastafel, nanti kalau misalnya udah punya wastafel kayaknya bakalan lebih enak deh cucian piring, kayaknya bakalan jarang numpuk. Tapi makin kesini ya kayaknya sama aja sih ya teman-teman. Apalagi kayak aku kan apa-apa dikontenin gitu kan. Jadi kalau misalnya sedikit-sedikit dicuci, kadang aku juga bingung aku mau kontenin apa gitu ya. Apalagi kan kegiatan aku kan di konten itu ya kegiatan sehari-hari. Aku juga yang jarang banget keluar rumah kan. Jadi emang kayak yang di rumah aja gitu aku videoin. Kalau misalnya apa-apa aku cuci langsung gitu ya, apa-apa kotor aku langsung bersihin ya. Kadang aku juga bingung ntar aku mau kontenin apa lagi gitu, karena semuanya udah diberesin. Makanya mohon maaf aja ya kalau misalnya video aku itu ya itu aja, seputaran di rumah aja. Cucian piring udah kelar, lanjut di sini aku tuh mau bersihin juga area meja kompor ya teman-teman. Itu kalian bisa lihat di dindingnya, walaupun habis masak aku selalu ngebersihin, tapi tetap setiap pagi itu tuh dindingnya tetap aja kotor gitu ya. Entah kenapa aku juga heran teman-teman ya, bukan karena sok bersih. Kalau seandainya itu si dindingnya itu udah bersih teman-teman, aku mah juga males gitu ya, rajin-rajin banget ngebersihinnya. Tapi karena emang kotor, mau nggak mau harus dibersihin, karena nggak enak juga kan dilihatnya kalau misalnya dia itu kotor gitu ya. Aku tuh nggak nyaman banget teman-teman ngelihatnya, apalagi kan dindingnya itu warna putih ya, jadi kayak kelihatan banget gitu loh teman-teman kotornya gitu ya. Jadi mau nggak mau ya harus rutin dibersihin gitu ya, biar tetap kelihatan bersih, rapi, dan juga pastinya enak dipandangnya. Dan kalau misalnya dapur bersih dan rapi itu kan kita juga mau masak, mau beres-beres, mau ngapa-ngapain tuh di dapur tuh enak ya, karena kayaknya lebih banyak sih kegiatan di dapur tuh daripada di tempat lain ya teman-teman. Jadi kayak dapur tuh menurut aku yang paling penting banget, harus dijaga kebersihannya, kerapihannya, dan segala-galanya.
Oke, aku juga lap di area meja makan ya teman-teman. Ini aku mau lap si mejanya teman-teman karena memang ini tuh tadi habis sarapan gitu kan. Jadi kayak ada tumpah-tumpahan gitu. Oke deh, sampai di sini dulu ya video aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum, bye.